Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dolin di channelnya Hardolin. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan ucapan dan janji yang pernah saya ungkapkan pada video review sebelumnya, sekaranglah saatnya buat saya nge-review Eiger Hyperlight Summit kapasitas 35 plus 5 liter. Seperti biasa saya ngingetin buat teman-teman yang baru nemu channel ini, bolehlah kalian subscribe channel Hardolin. Karena kedepannya masih ada gear list atau peralatan outdoor yang akan saya review di channel ini. Dan buat teman-teman yang udah subscribe dan masih setia buat nontonin channel ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum saya mulai reviewnya, saya mau sedikit cerita nih tentang carrier ini. Jadi carrier ini tuh pernah saya pakai satu kali buat naik ke gunung. Di situ juga saya sedikit sharing tentang pengalaman saya gimana pas pakai carrier ini. Dan pas saya naik gunung itu juga saya tuh sekalian nge-review beberapa barang. Salah satunya saya nge-review tenda. Nah, jadi kalau kalian gabut, bolehlah kalian nanti tonton aja videonya di channel ini. Dan saya tuh sebenarnya beli carrier itu udah cukup lama, yaitu sekitar 1-2 bulan yang lalu lah. Di nota pembelian dan garansinya juga masih ada, ini di tag garansinya. Jadi saya tuh beli tanggal 18 bulan 10. Jadi emang udah cukup lama, tapi saya baru sempat reviewnya sekarang. Nggak apa-apa lah ya, daripada nggak sama sekali. Nah oke, mungkin cukup aja ceritanya. Sekarang kita langsung aja buat mulai review carriernya, dan kita lihat detail kompartemen dan ada fitur apa aja di carrier Eiger Hyperlight ini. Eiger Hyperlight Summit kapasitas 35 plus 5 liter. Carrier ini adalah salah satu produk carrier keluaran terbaru dari Eiger. Dirilis pada tahun 2020, tapi untuk tanggal dan bulan pastinya saya kurang tahu. Mungkin bulan Agustus atau September kali ya, karena tiba-tiba aja carrier ini tuh udah mejeng di Eiger Store dengan berlabel New Arrival dan dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Dilihat dari desain dan modelnya, carrier ini tuh punya tampilan yang cukup keren, simple, dan sporty. Kalau dilihat-lihat, desainnya tuh mirip dengan pendahulunya, yaitu Eiger Hyperlight 25 liter. Nah, seperti biasa untuk desain dan modelnya silahkanlah kalian lihat dan nilai sendiri aja. Karena kan untuk masalah itu subjektif, relatif, kondusif, hiperaktif, dan sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya pribadi sih suka-suka aja, malahan bisa dibilang desainnya tuh cukup keren. Oh ya, carrier ini juga tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu ada warna merah dan warna hijau tua seperti apa yang sedang saya review ini. Carrier ini terbuat dari material utama nilon Robic Dia 100D dan nilon 420D. Untuk kualitas bahannya, Robic ini termasuk salah satu material yang berkualitas tinggi. Materialnya bagus, kuat, awet, tahan abrasi atau gesekan, dan pastinya oke-oke aja. Bagus dan cocok lah untuk material sebuah tas gunung atau carrier. Carrier ini memiliki bobot kurang lebih 1,2 kg. Dengan dimensi tinggi 66 cm, lebar 28 cm dan panjang ke belakang 20 cm. Dengan kapasitas 35 plus 5 liter atau bisa dibilang 40 liter, carrier ini tuh cocok untuk perjalanan hiking 1, 2, bahkan sampai 3 hari. Dan dalam keterangan resminya juga, Eiger mengklaim bahwa carrier ini tuh dirancang untuk kegiatan summit attack atau speed hiking. Nah emang iya sih, kalau menurut saya juga bisa dibilang carrier ini tuh termasuk seri yang semi lightweight karena punya bobot yang cukup ringan. Jadi cocoklah buat pendakian-pendakian singkat, speed hiking, atau yang semi-semi lightweight. Carrier ini mempunyai kompartemen utama sebesar 35 plus 5 liter. Dengan bukaan di bagian atas menggunakan tali pengerut. Dan pada bagian pengunci kepala carriernya ini bukan menggunakan bakal plastik, melainkan menggunakan sebuah pengait atau cantelan yang terbuat dari bahan logam yang dikaitkan. Pada bagian dalamnya juga sudah dilengkapi dengan water bladder kompartemen.
Dan pada bagian samping luarnya juga sudah terdapat sebuah lubang untuk akses selang water bladdernya. Di bagian depan carrier ini terdapat sebuah front pocket kompartemen. Ukuran saku depannya ini cukup besar, mencakup hampir seluruh bagian depan carrier. Di sini bisa kalian simpan jas hujan, play sheet, footprint, emergency blanket, atau barang apapun itu yang sekiranya membutuhkan akses cepat untuk dikeluarkan dalam keadaan mendesak. Pada bagian depan bawahnya terdapat sebuah variasi aksen reflektif yang berfungsi sebagai reflektor untuk memantulkan cahaya di malam hari. Di bagian depannya juga carrier ini terdapat beberapa variasi tali webbing atau pita kait yang berfungsi untuk menggantungkan beberapa peralatan atau aksesoris hiking kalian. Pada bagian samping depannya juga sudah terdapat dua buah pengait trekking pole holder yang berfungsi untuk menyimpan sepasang trekking pole kalian jika tidak dipakai. Selanjutnya di bagian sisi kanan dan sisi kirinya terdapat dua buah saku samping atau side mesh pocket yang terbuat dari jaring yang lentur. Di saku ini seperti biasa cukup untuk menyimpan botol minuman hingga berukuran 1,5 liter. Lalu di setiap sisi kanan dan kirinya juga terdapat masing-masing dua buah tali kompresi yang berfungsi untuk ngepres atau mengkompresi bagian body carrier agar padat, seimbang, dan terlihat rapih pastinya. Selanjutnya kita pindah ke bagian atas, yaitu bagian top lid atau kepala carrier. Pada bagian ini terdapat sebuah kompartemen saku di bagian luar. Dan jika top lidnya dibuka, di bagian dalamnya juga terdapat satu buah kompartemen saku tambahan yang ukurannya cukup besar. Di bagian sini bisa kalian simpan headlamp, senter, barang elektronik kecil, atau beberapa obat-obatan pribadi kalian. Selanjutnya, carrier ini juga mempunyai hip belt buckle dan hip belt pocket. Namun pocketnya ini hanya terdapat satu buah saja di bagian kanan, sedangkan di bagian kirinya terdapat sejenis tali webbing untuk menggantungkan peralatan climbing kalian. Dan yang terakhir, carrier ini juga sudah dilengkapi dengan rain cover kompartemen pada bagian paling bawah carrier. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang atau back system carrier ini. Pada bagian belakangnya, carrier ini menggunakan Fitlight back system teknologi. Sesuai dengan namanya, back system ini juga akan terasa ngefit banget di bagian punggung kita ketika dipakai. Eiger pun menyebutkan, back systemnya ini dirancang secara ringan, ringkas, dan simpel untuk kebutuhan pergerakan yang cepat saat melakukan kegiatan pendakian. Pada bagian belakangnya ini terdapat bantalan busa-busa yang cukup tebal dan juga empuk. Busanya ini menyambung dari bagian kanan, bawah, hingga ke bagian kiri. Dan di bagian tengahnya ini ada rongga vertikal yang juga bertuliskan Fitlight, yang bertujuan agar ada ruang atau sirkulasi udara di bagian punggung ketika dipakai. Pada bagian shoulder padnya, carrier ini mempunyai jenis busa yang bagus dengan tekstur atau bentuk yang berlubang. Busanya ini tidak terlalu tebal, bahkan bisa dibilang cukup tipis. Biasanya jenis busa seperti ini tuh diperuntukkan untuk carrier yang mempunyai bobot agak ringan atau lightweight. Pada bagian shoulder padnya juga sudah terdapat chest strap yang dapat disesuaikan, dan sudah dilengkapi dengan sebuah peluit darurat. Dan di bagian belakang atau back systemnya, carrier ini juga sudah dilengkapi dengan wireframe steel atau frame internal yang kuat dan lentur sebagai konstruksi penyangga di bagian back systemnya. Nah, jadi segitulah detail kompartemen, fitur, dan back system dari carrier ini. Sekarang saya masuk ke bagian kesimpulan aja kali ya. Untuk desainnya menurut saya carrier itu punya tampilan yang keren, simple, dan cukup sporty seperti apa yang sudah saya bilang tadi. Cocok lah sama namanya Hyperlight Summit. Keren kan? Untuk warnanya, khusus yang warna hijau tua ini, menurut saya punya warna yang keren karena warna hijau tuanya itu dipadukan dengan variasi webbing berwarna kuning, jadi cukup keren lah. Tapi kalau untuk warna itu sesuai selera masing-masing. Dan untuk kompartemennya pun menurut saya udah cukup lah untuk menunjang kegiatan pendakian kalian. Walaupun sayangnya carrier ini tuh cuma punya satu main kompartemen di bagian atas saja. Dan di bagian hip beltnya juga cuma terdapat satu buah hip belt pocket saja. Dan untuk bagian back systemnya, kalau dilihat-lihat emang kelihatan simpel banget dan cukup sederhana. Dan juga nggak kelihatan terlalu mewah. Tapi kan sebelumnya Eiger juga udah bilang kalau back systemnya ini emang dirancang secara ringan dan ringkas. Dan untuk carrier seukuran ini 35 atau sampai 40 liter atau mungkin bisa di-up sampai 45. Menurut saya back systemnya itu bakal nyaman-nyaman aja. Karena kan untuk carrier sebesar ini tuh nggak akan membawa beban yang terlalu berat juga. Nah oke, mungkin cukup sekian aja review singkat dan kesimpulan dari saya. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan.
Kalau kalian ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa juga buat klik like, comment, share, dan juga subscribe channel Hardolin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye!